Om Swastiastu, selamat malam. Selamat ketemu lagi dengan saya ya. Jadi semoga Anda dalam keadaan sehat, sejahtera ya. Jadi pada kesempatan malam hari ini saya akan mencoba menjawab pertanyaan yang diajukan oleh beberapa pemerhati channel saya, yaitu tentang Wong Samar ya. Jadi malam ini kita akan membahas tentang Wong Samar. Hal ini terkait dengan workshop yang saya pernah lakukan sebelum COVID ya, jadi tentang komunikasi dengan roh. Kemudian berlanjutlah beberapa pertanyaan-pertanyaan muncul, dan salah satunya adalah tentang apakah yang dimaksud dengan Wong Samar. Saudara-saudara, Wong Samar seperti lugasnya adalah sosok seperti manusia yang samar, kabur, alias tidak jelas di mana sosok tersebut berada di dunia lain ya. Jadi sosok makhluk tersebut beraktivitas seperti manusia biasa, namun aktivitasnya terpisah oleh ruang dan waktu. Artinya bahwa manusia melakukan aktivitas di tempat yang sama dengan Wong Samar, namun kedua aktivitas tersebut dalam dimensi yang berbeda. Apabila aktivitas antara Wong Samar dan manusia terjadi pada tempat yang sama, mengapa manusia tidak tahu atau tidak menyadari kalau di sisi lain ada aktivitas dari makhluk lainnya yang disebut dengan Wong Samar? Jadi kenapa tidak dirasakan atau kenapa tidak kelihatan? Jadi secara logika hal tersebut saya jelaskan sebagai berikut. Jadi manusia dan Wong Samar itu sejatinya adalah makhluk ciptaan Tuhan ya, sama-sama makhluk ciptaan Tuhan, sama-sama merupakan isi alam semesta. Namun keduanya ada pada dunia yang berbeda. Kedua belah pihak hidup atau beraktivitas dalam ruang dan waktu yang berbeda. Jadi yang membedakan tersebut adalah frekuensi dan amplitudo serta energi elektromagnetik yang dimiliki oleh kedua ciptaan Tuhan ini. Jadi dunia manusia bisa jadi memiliki frekuensi gelombang elektromagnetik yang lebih tinggi, sedangkan Wong Samar dalam energi dan amplitudo yang lebih rendah. Hal ini bisa dijelaskan misalnya seseorang yang sedang berkomunikasi dengan radio amatir ya. Dua orang ini bisa kontak dan berkomunikasi apabila berada dalam frekuensi yang sama. Jadi ketika frekuensi tersebut berubah, maka tidak bisa berkomunikasi dengan yang dimaksud. Jadi artinya pula bahwa manusia bisa saling berkomunikasi, beraktivitas sesama manusia karena memiliki kesamaan energi satu sama lainnya. Jadi memiliki rentang frekuensi yang relatif sama sesama manusia tersebut. Jadi dalam hal ini bisa jadi Wong Samar memiliki rentang energi atau frekuensi yang berbeda dengan manusia. Walaupun dia berada di tempat yang sama, manusia tidak akan bisa kontak dengan aktivitas Wong Samar tersebut. Kemudian bagaimana dengan manusia yang bisa melakukan kontak kerja sama dengan Wong Samar? Inilah yang kemudian disebut dengan manusia yang dengan lintas frekuensi, yakni manusia yang memiliki frekuensi energi elektromagnetik kehidupan dengan rentang yang sangat lebar. Maksudnya bahwa rentang frekuensi yang ia miliki itu mencapai frekuensi setinggi manusia, bisa sampai dengan frekuensi yang rendah, jadi cukup lebar ya. Jadi bisa rendah serendah kehidupan Wong Samar. Jadi artinya bahwa ketika orang itu memiliki energi yang lebar tersebut, apabila ingin kontak dengan Wong Samar, maka ia harus merendahkan frekuensi energi elektromagnetik dalam dirinya, sehingga frekuensi tersebut bersinggungan atau berada pada frekuensi kehidupan Wong Samar. Jadi ketika energi itu bersinggungan, maka pada saat itulah orang tersebut masuk ke dalam dunia Wong Samar, melihat Wong Samar, serta mampu berkomunikasi dengan Wong Samar. Dan apabila mereka ingin kembali ke dunia manusia, maka orang tersebut akan menaikkan frekuensi kehidupannya pada level frekuensi manusia biasa, sehingga ia keluar dari dunia Wong Samar dan masuk kembali ke dunia manusia biasa. Nah, demikian seterusnya. Jadi orang tersebut secara sadar ya mampu mengatur naik turunnya frekuensi energi elektromagnetik yang ada dalam tubuhnya. Jadi orang ini sadar atas kemampuannya. Orang demikian disebut dengan tampaktis ya, orang yang memiliki perangai yang sejuk. Jadi mereka yang menyadari kemampuan yang dia miliki sehingga dia bisa mengatur frekuensi dalam tubuhnya, apakah dia ingin masuk ke dalam alam Wong Samar ataukah dia ingin
tetap dalam frekuensi manusia. Jadi ini yang disebut dengan manusia, dalam bahasa Bali disebut dengan tampak tes, orang yang sejuk ya. Nah, berbeda dengan orang yang tidak menyadari dirinya memiliki frekuensi kehidupan. Jadi mereka ada yang sadar dengan kemampuannya, ada pula yang tidak sadar dengan kemampuannya tersebut. Jadi dalam situasi yang tidak menyadari bahwa frekuensi tubuhnya mencapai titik rendah lalu masuk ke dalam dunia wong samar. Jadi ketika secara tidak sadar ya masuk ya, kemudian dia akan menjadi bengong, terheran-heran, kemudian dia tidak menyadari ia berada di mana. Lalu ia larut dalam kehidupan dunia wong samar. Jadi orang tersebut menjadi tak sadar, sehingga kehidupan normalnya sebagai manusia bisa berantakan ya. Jadi mereka yang bisa gila dan sebagainya. Jadi dia orang yang tidak tahu dengan potensi dirinya sendiri. Inilah yang kemudian disebut orang yang sedang dikendalikan oleh wong samar, karena dia tidak tahu dan tidak sadar keberadaannya dan tidak mampu keluar dari dunia wong samar. Nah, jadi tipe orang tersebut disebut dengan tampak nyem atau energi tubuhnya dingin ya, tampak nyem ya. Jadi tes dengan nyem itu berbeda ya. Jadi kedua energi tubuh seperti ini tidak bisa dibentuk begitu saja. Ini adalah bekal lahir ya. Jadi hal ini sejatinya adalah sebagai buah dari proses kehidupan sebelumnya. Seseorang yang sering melakukan semadi yoga, maka bibit-bibit olah batin atau olah frekuensi dalam tubuhnya, cita, budi, manah, dan ahamkaranya yang nantinya mempengaruhi energi tubuh dalam kelahiran berikutnya untuk menjadi manusia yang bisa mengatur frekuensi tubuh, yakni bisa masuk ke dalam dunia nyata dan bisa masuk ke dalam dunia manusia atau ke dunia roh, kemudian bisa masuk ke dalam dunia wong samar. Jadi beberapa orang bisa melakukan tersebut dan sering kontak dengan wong samar atau makhluk lain yang dikatakan orang tersebut ya bisa memiliki indera keenam ya. Dengan latihan yang terus menerus serta olah batin yang tekun, melakukan tapa brata semadi, maka tidak saja memasuki dunia wong samar pada frekuensi yang lebih rendah, namun bisa memasuki frekuensi yang lebih tinggi, yaitu dunia para makhluk yang lebih tinggi, yaitu keberadaan Tuhan, keberadaan dewa-dewa. Sehingga pada zaman ini hal yang biasa dalam kediatmikan di Bali, sehingga pada zaman dahulu biasa bahwa manusia bisa berkomunikasi dengan alam semesta, para dewa dan para makhluk di kayangan. Kemampuan ini hanya dimiliki oleh orang yang sadhu, orang yang suci, para yogi swara yang telah melakukan tapa brata yoga samadhi dalam kehidupannya ya. Jadi manusia yang disebut dengan manusia memiliki keterbatasan dalam ruang gerak karena manusia dalam tubuhnya disusun oleh panca mahabhuta yang bersifat masif atau padat, sehingga ia memiliki ukuran dan bentuk tersendiri. Jadi bentuk badan seperti ini tidak bisa melewati rintangan yang bahannya sama dengan panca mahabhuta. Seperti manusia yang berbadan padat tidak bisa menembus rintangan berupa tembok atau kayu, sedangkan manusia di alam samar atau wong samar, komponen penyusun tubuhnya bersifat astral atau halus yang hanya berupa badan suksma yang tersusun oleh panca mahabhuta yang hanya tersusun oleh komponen halus yang disebut dengan panca tanmatra, sehingga merupakan sosok dalam kehampaan namun berisi. Inilah yang disebut dengan makhluk samar atau makhluk astral, sehingga ia bisa menembus tembok atau benda padat lainnya. Ia hanyalah sebuah kumpulan energi seperti yang energi kehidupan seperti yang diinginkan. Jadi dengan demikian ia bisa mengubah bentuknya sesuai dengan yang ia inginkan. Dan ketika manusia berada dalam kondisi di mana energi tubuhnya sama dengan energi tubuh astral tersebut, maka pada saat itu manusia dapat melihat makhluk tersebut dan berkomunikasi, bahkan bisa beraktivitas sesuai dengan keinginannya. Nah, kontak yang semakin intensif dari manusia dengan makhluk astral ini memunculkan atau sampai pada tahap pertemanan yang akrab. Kalau itu sosok laki-laki dan perempuan, bisa jadi terjadi hubungan khusus ya, jadi yang disebut dengan pacaran, bahkan ada perkawinan. Maka kerap kali di masyarakat ada isu bahwa seseorang yang memiliki pacar wong samar atau memiliki istri atau suami wong samar. Dalam pada itu juga kerap kali manusia menggunakan hubungan ini untuk melakukan sesuatu kegiatan sesuai dengan kepentingan manusia itu sendiri. Jadi untuk kepentingan bisnis, kemudian ada ekonomi, atau mungkin politik, dunia pengobatan dan lain-lainnya. Jadi pola hubungan seperti ini awalnya adalah kontak biasa
melanjutkan menjadi persekutuan yang sudah tentunya saling menguntungkan. Jadi maksudnya bahwa manusia yang dibantu oleh wong samar untuk mencapai tujuan yang diinginkan oleh manusia itu sendiri. Sedangkan manusia yang sendiri terikat dengan kontrak perjanjian dengan wong samar yang telah membantunya, apakah dalam bentuk haturan, sesaji secara rutin. Jadi inilah pentingnya kenapa kita juga menghaturkan sesaji. Jadi kita menyadari bahwa kita hidup di dunia ini tidak sendiri. Baiklah, demikian ulasan saya tentang wong samar. Semoga bermanfaat dan saya akan akhiri dengan Prama Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om, terima kasih. Ya, saya tunggu tanggapan-tanggapan lainnya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Terima kasih.